Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 21. Kamu terima tidak? David Chu menamparkan wajahnya 2 kali dengan sangat keras, dan membuat kulit wanita genit itu robek seketika, dan jatuh ke tanah dengan tak berdaya. Semua preman di sekitar tercengang. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Terlalu sombong. Namun, David Chu sedikit mengerutkan alis matanya, dan menggunakan lap basah untuk menyeka darah di tangannya, seolah-olah darah itu sangat kotor. Orang jahat pasti akan dapat balasannya. Kalimat ini tepat untukmu. Wajah Jacob juga menjadi muram. Tamparan David Chu tidak hanya menjungkir balikkan wanita genit itu, tapi juga menjatuhkan martabat dan otoritas Forseas Group. Wanita genit itu segera bangkit dan meraih lengan Jacob dan mulai menangis dengan sedih. Kakak Jacob, apakah kamu sudah melihat ini? Bajingan ini terlalu lancang dan terlalu gila. Dia tidak hanya memukuli aku, tetapi juga berani memukul aku di depan kamu. Petik 2. Ini memukul wajah siapa? Ini jelas sekali memukul wajah kamu. Memukul wajah seorang pemimpin mah. Dia sama sekali tidak memandang Forseas Group kita, sama sekali tidak takut apapun. Wanita genit mengambil kesempatan untuk membesarkan api, dan puluhan preman di belakangnya juga diprovokasi dengan aura pembunuh, dan dia ingin bergegas maju dan memotong David Chu, yang berani menginjak martabat mereka, menjadi 8 bagian. Bagus. Wajah Jacob bahkan lebih suram dan menakutkan. Di sudut matanya lancip, dia penuh dengan keganasan dan kemarahan, dan 3 kata diucapkan dengan penuh amarah. Bocah, kamu benar-benar membuatku marah hari ini. Awalnya, aku hanya meminta kamu untuk bersujud untuk meminta maaf. Masalah ini akan kulupakan begitu saja. Tetapi hari ini, itu semua sudah terlambat. Kamu harus meninggalkan sepasang kaki dan sepasang mata. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena sudah berani memprovokasi Forseas Group kami. Suara Jacob bangga dan tenang, namun dengan rasa penuh arogansi. Sama seperti hal seorang raja tertinggi di kota Jiangling, semua hidup dan mati semua ada dalam tangannya. Wajah David Chu tenang, dan dia menatapnya dengan tenang, dan sudut mulutnya terangkat, mematahkan sepasang kaki, sepasang mata. Berdasarkan kemampuan kalian ini memangnya bisa. Kamu pikir kamu siapa? Jacob benar-benar kesal, dan dia melambaikan tangannya, serang dia. Puluhan preman di belakangnya segera mengepung mereka dengan cepat. Wanita genit itu begitu bersemangat hingga dia melompat, pukul, bunuh dia, bunuh bajingan ini. David Chu melirik sekelompok tentara udang, sangat malas untuk memedulikannya. Dia langsung mengeluarkan telepon, memutar nomor, dan menekan tombol speaker. Segera, mendengar suara hormat dari Jonathan Ma, menyambut di telepon. Tuan Chu, apa yang bisa aku lakukan untuk Senda? Aku akan melakukan apapun, dan tidak akan ragu. Bagi David Chu, seorang yang sangat hebat bagaikan seorang dewa, Jonathan Ma takut sampai ke tulang belulangnya. Mendengar suara yang sangat familiar di telepon ini, wajah Jacob berubah dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dengan cepat untuk menghentikan para preman yang maju ke depan. Keributan yang sangat kacau, tiba-tiba menjadi hening seketika. Anak ini ternyata bisa berbicara langsung dengan pamannya sendiri. Hati Jacob bergetar, dan ada rasa kecemburuan di matanya. Setelah itu, David Chu tidak berbicara omong kosong, dan langsung bertanya, Jonathan Ma, aku sedang menginjak orang. Seorang pria bernama Jacob, yang mengaku sebagai manajer Forseas Group, apa ada hubungannya dengan kamu? Kalau ada, aku akan mematahkan salah satu kakinya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakinya. Meski nadanya ringan, tapi menekan. Jonathan Ma di sana langsung gemetar, ponselnya jatuh ke tanah. Dan kemudian dia menjawab dengan gemetar, Chu, Tuan Chu, dia keponakanku. David Chu tidak berbicara omong kosong. Sosoknya tiba-tiba melintas dengan cepat, dan hanya bayangan gelap yang melintas. Ciah! Detik berikutnya, dia langsung mematahkan kaki kanan Jacob. Suara patah sendi terdengar tajam dan jelas di telinga, dan lolongan mengerikan Jacob seperti babi bahkan lebih terdengar di telinga, menyebabkan semua orang yang hadir tersentak. Wanita genit itu bahkan lebih terpana. Dia tidak tahu bahwa David Chu, si bajingan ini begitu sombong. Dia tidak hanya berani menamparkan dirinya sendiri, dia bahkan berani mematahkan salah satu kaki Jacob.
Itu adalah pemimpin Forces Group, keponakan Jonathan Ma. Kakak Jacob, bagaimana keadaanmu, bajingan? Kamu berani melawan kakak Jacob, habislah kamu. Wanita genit itu dengan cepat membantu Jacob dan menunjuk David Chu dengan penuh amarah. Meskipun dia mendengar panggilan David Chu, tapi seorang wanita yang demikian tidak memiliki kesempatan untuk berkontak dengan Jonathan Ma sama sekali. Bagaimana dia bisa mengenali suaranya? Jacob bahkan lebih sakit dan sesak, marah dan kesal, dan meraung, "Serang, bunuh dia untukku." Bajingan ini, bahkan jika dia mengenal pamannya, dendam ini harus dibalaskan. Terlalu sombong dan sangat pengecut. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon dengan cepat masuk ke ponsel Jacob, dan warna kulit Jacob memadat, dan dia menjawab panggilan itu dengan sangat sedih. "Paman kedua, aku dipukuli, aku. Keparat bajingan." Di telepon, Jonathan Ma, yang selalu menyayangi keponakannya, sangat ingin menamparkan mati Jacob, seorang yang tidak mempunyai mata. "Kelinci kecil, aku peringatkan, segera minta maaf kepada Tuan Chu, atau bahkan aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Apakah kamu mengerti?" Petik 2. Jacob tertegun oleh omelan itu. Dia sangat sedih dan tidak bersedia, dan berkata, "Paman kedua, apa asal-muasal anak ini? Forces Group kami telah mendominasi Jiangling selama lebih dari 20 tahun. Mengapa harus takut padanya? Diam, bajingan. Tahukah kamu bagaimana bos keluarga Ma kita di ibu kota provinsi? Seorang yang hebat itu jatuh begitu saja." Dalam sepatah kata dari Tuan Chu, dia langsung beralih dari pemimpin tingkat tinggi menjadi seorang tahanan. "Apakah kamu mengerti?" Petik 2. Jonathan Ma berkata dengan kebencian, "Cepat minta maaf, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Apa? Otak Jacob terasa ingin meledak seketika, seperti disambar oleh 5 guntur. Orang yang kuat dan berkuasa di ibu kota provinsi itu benar-benar dikirim ke penjara hanya dengan sepatah kata-katanya. Ini. Melihat David Chu di depannya, seluruh tubuh Jacob bergetar, dan teleponnya jatuh ke tanah. Dengan sekejap wajahnya langsung pucat, dan keringat dinginnya menetes, seolah-olah dia jatuh ke dalam sup panas. "Sebenarnya, aku bermasalah dengan orang besar macam apa?" Wanita genit di samping tampaknya tidak memperhatikan perubahan Jacob. Dia masih menyombongkan diri, menunjuk ke David Chu dengan sok. "Wah, hari-hari baik kamu bocah kecil telah berakhir." Pemimpin Ma menelepon langsung. "Kamu bukanlah siapa-siapa. Kamu memiliki kualifikasi dan latar belakang apa yang bisa dibandingkan dengan pemimpin Ma?" Ketua Ma hanya dengan menggerakkan jarinya saja. "Kalian sekeluarga langsung dikuburkan, apa kamu mengerti?" David Chu hanya menatap Jacob dengan tenang. "Oh, apa yang dikatakan Jonathan Ma?" Dengan tatapan tenang ini, Jacob hampir pingsan karena ketakutan. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya ke David Chu dan mengeluarkan 2 kata dari giginya, "Minta maaf." Wanita genit itu dengan sombong, berteriak, "Dengar tidak, minta maaf." Piak, Jacob tiba-tiba menamparkan wajah wanita genit itu, dan meraung, "Jalang, aku ingin kamu meminta maaf, mohon maaf kepada Tuan Chu." Selesai bicara, tidak hanya ada ekspresi kaget wanita itu, Jacob langsung berlutut di depan David Chu. "Tuan Chu, aku bajingan ini tidak memiliki mata. Tidak seharusnya menyinggung Anda. Silakan angkat tangan kamu tinggi-tinggi dan memaafkan aku sebagai budak kecil ini." Kemudian dia langsung memberi hormat 3 kali, menjatuhkan diri ke tanah, merangkak dan gemetar, dengan patuh seperti anjing. "Jacob, kakak Jacob, kamu." Wanita genit membuka mulutnya lebar-lebar, kaget luar biasa. Belasan preman di belakangnya bahkan lebih tercengang sampai-sampai bisa memasukkan apel ke dalam mulutnya. Manajer Forces Group yang bermartabat, keponakan Jonathan Ma, seketika terlihat sangat rendah, berlutut dan memohon belas kasihan. "Brengsek, masih tidak bersujud pada Tuan Chu untuk menebus kesalahan." Jacob berteriak dan membuat mereka semua terbangun. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya, bisa mengerti maksudnya. Mereka satu persatu mulai mengerti kejadian saat ini. Dipikir-pikir David Chu ini, meski Jonathan Ma saja adalah orang besar bahkan tidak berani dengannya, mereka tidak mampu menghadapinya. Dek, wanita genit bahkan preman lainnya semua berlutut, meratap dan memohon belas kasihan. "Kami salah, mohon lepaskan." David Chu memandangi sekelompok orang rendahan di depannya, yang sama rendahnya dengan semut tanpa sedikit pun suasana hati yang berayun di dalam hatinya.
10 tahun pertempuran, panggilan dewa militer. Tidak peduli seberapa kuat dan terhormatnya seseorang, dia telah mengalahkannya dan telah membunuhnya. Orang-orang ini sama sekali tidak membuatnya tertarik. David Chu menunjuk ke Jacob dan bertanya, "Aku menghancurkan satu kakimu. Kamu menerimanya?" "Terima, terima, aku terima." Jacob bersujud berulang-ulang, dengan sangat rendah hati. "Tuan Chu, aku menindas orang, aku memang harus dihukum, dan dipukuli, aku telah salah. Tuan Chu mematahkan kakiku adalah pelajaran yang sangat benar." Aku Jacob merasa puas. David Chu memandang wanita genit yang sedang berlutut dan berkata, "Aku menamparkan wajahmu. Apakah kamu terima?" "Terima, aku merasa puas." Wanita genit itu begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani menarik napas. Dia berkata dengan wajah pucat, "Aku seharusnya tidak sembarang bertindak, tidak boleh memaksa orang lain untuk meminta maaf kepada aku, apalagi dengan arogan dan ingin membalas dendam dengan Tuan Chu. Pelajaran Anda sangat benar. Kamu benar, aku wanita jalang, jalang." David Chu meliriknya dan berkata, "Tapi aku pikir pelajaran ini masih tidak cukup." Jacob di samping segera bergegas, meraih kerah wanita genit itu, dan menamparkan belasan kali. Jalang, jalang, jalang. Piak, piak, piak. Kulit pipinya memerah dan mengeluarkan darah. Kisah si Dewa Perang, Bab 22. Aku Punya Ayah. Setelah mengurusi Jacob dan wanita genit, David Chu benar-benar tidak tertarik pada orang redahan seperti ini, dan melambaikan tangan mengusir mereka. Dan semua orang Jacob sebaliknya merasa lega, dan mereka bahkan berterima kasih dengan hormat, dan ada ketakutan yang masih ada. Ini adalah orang besar yang hebat, bahkan orang besar di ibu kota provinsi saja telah dimasukkan ke penjara olehnya, dan dia bisa mendapatkan hidupnya kembali. Sungguh sangat beruntung. Selama periode itu, Jonathan Ma menelepon beberapa kali, seolah-olah dia ingin menjadi perantara keponakannya dan meminta maaf kepada David Chu sendiri. Masalah telah diselesaikan. David Chu terlalu malas untuk memedulikannya, dan hanya menekan tombol menolak panggilan. Dan Jonathan Ma juga sangat cerdas dan tidak berani mengganggu David Chu lagi. Pada saat ini, telepon Karin Yun masuk. David Chu jelas merasakan kecemasan dan kekhawatiran wanita di sana. "David Chu, kamu baik-baik saja. Aku sudah menelepon polisi, dan polisi akan datang untuk membantu kamu segera." Hati David Chu menghangat, dan kemudian dia berkata, "Tidak apa-apa, masalah telah diselesaikan. Di mana kamu? Aku akan pergi ke sana." Menurut alamat di telepon, David Chu bertemu dengan Karin Yun dan Bella di sebuah kedai kopi. Begitu mereka bertemu, Karin Yun datang dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan memeriksa luka David Chu. "David Chu, kamu baik-baik saja. Apakah mereka tidak memukulmu?" Meskipun dia telah melihat keterampilan David Chu, namun ada puluhan orang dalam geng Jacob. Dua tinju sulit mengalahkan 20 tangan. Bagaimana David Chu bisa menahannya? Setelah dia pergi dengan putrinya, dia menyalahkan diri sendiri dan khawatir, dan segera menelepon polisi. Sekarang melihat David Chu tidak terluka, khawatir di hatinya akhirnya hilang. David Chu tersenyum sedikit dan berkata, "Aku juga memiliki beberapa persahabatan dengan orang-orang dari Forceas Group." Setelah membuat panggilan telepon, semuanya diselesaikan. Tidak ada pertengkaran sama sekali. David Chu mengatakan beberapa kata, dia tidak ingin kehidupan damai Karin Yun diganggu. Untuk beberapa hal, cukup diri sendiri diam-diam mendukungnya dari belakang. Itu bagus, itu bagus. Karin Yun menghela napas lega, ketegangan di wajahnya perlahan memudar, dan memunculkan senyuman. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada David Chu, maka dia tidak akan bisa memaafkannya dirinya sendiri, melarikan diri, sepanjang hidupnya. "David Chu, kali ini aku sangat berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Mata indah Karin Yun berkedip dan dia menggigit bibir merahnya, penuh kerumitan dan rasa terima kasih. Sejak kemarin David Chu membantunya mengusir Jackie Yun, hingga hari ini dia menyelamatkan nyawa Bella dan menangani dendam antara wanita genit dan Forceas Group. Pria aneh ini memberinya bantuan dan perasaan keamanan yang sangat rumit. "Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku, tidak perlu melakukannya." David Chu berkata dengan tenang. Di mata Karin Yun yang terkejut, dia berkata dalam hati, "Suamiku, aku sangat berhutang budi padamu. Dalam hidup ini tidak akan bisa dibayar habis."
Petik 1. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. David Chu berinisiatif untuk menyambut Karin Yun, membantu ibu dan anak perempuan itu memanggil taksi. Meskipun Andrew Luo diam-diam mengikuti dan melindungi, bagaimanapun, mobil mewah dengan harga puluhan juta RMB, sekitar puluhan miliar rupiah, itu terlalu mencolok dan dia tidak ingin kehidupan Karin Yun terganggu. Tanpa berkata apa-apa, Karin Yun tetap diam di samping David Chu, matanya yang indah berbinar, diam-diam menatap pria di depannya. Dia sedikit pendiam dan sedikit merasa kedinginan, meski sedang istirahat, pinggangnya masih tetap tegap. Dalam dirinya, selalu ada temperamen misterius yang melekat, seolah-olah banyak malah yang tidak habis-habis berdatangan padanya. Namun, dengan berada di sampingnya, Karin Yun merasa hangat, dan batu sandungan, dan penuh rasa keamanan. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digantikan oleh siapapun dalam 5 tahun terakhir, sangat luar biasa, nyaman, dan juga sangat berbahaya. David Chu, terima kasih banyak hari ini. Aku akan mengundang kamu untuk makan malam hari di berikutnya. Saat tiba di gerbang masuk, Karin Yun mengucapkan terima kasih dengan sopan. Yah, aku tidak akan segan-segan, kamu harus bersiap untuk pendarahan hebat. David Chu juga membuat lelucon, membuat suasana lebih hangat, menyebabkan Karin Yun mengerucutkan mulut dan tersenyum, dan pemandangannya begitu indah dalam sekejap sampai membuatnya menjadi malu. Di saat akan berpisah, David Chu memandang Bella yang masih tertidur. Ada sedikit merasa enggan, sangat sulit. Baik, pada saat ini, Bella tiba-tiba meregangkan pinggang kecilnya yang malas, menggosok mata besarnya dengan tangan kecilnya yang gemuk, dan bangun. Ayah! Kurang dari keterkejutan Karin Yun, Bella melompat keluar dari mobil secara langsung, bersorak, dan terjun langsung ke pelukan David Chu. Dia bertingkah seperti bayi. Ayah, Bella baru saja bermimpi bahwa kamu akan pergi lagi. Ayah, kamu tidak akan meninggalkan Bella kan? Hati David Chu melembut, dan suasana hatinya akhirnya tenang kembali. Karin Yun terkejut, merasa tidak berdaya. Bella, kamu telah mengakui orang yang salah. Ini paman David Chu kamu, bukan ayah kamu. Baru saja di dalam mobil, Bella terus berbicara dalam mimpi, meneriakkan David Chu, ayah, dan seterusnya. Karin Yun merasa sedih dan tidak nyaman saat itu. Tetapi hanya merasa gadis kecil itu sangat merindukan ayahnya, tidak sadarkan diri, dan mengakui kesalahannya untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Bella benar-benar menganggap David Chu sebagai ayahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karin Yun cemas dan malu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia ingin mengambil Bella kembali. Bella, jangan bercanda dengan paman David Chu. Cepat, ayo kita pulang. Kamu salah mengakui orang, dia bukan ayahmu. Tidak, dia adalah ayah Bella. Bella bisa merasakan baunya. Bella memegang erat leher David Chu dengan tangan kecilnya dan menolak untuk melepaskannya. Dia mencibir mulutnya dan berkata, dari pertama kali kami bertemu, Bella merasakannya. Baru saja Bella dalam bahaya, dan ayah segera muncul dan menghancurkan mobil dengan pukulan, menyelamatkan Bella. Petik 2. Bu, bukankah kamu pernah berkata bahwa ayah adalah seorang pahlawan atau manusia super, dan dia pasti akan muncul ketika Bella menghadapi bahaya? Apakah kamu selalu ingin menipu Bella? Karin Yun patah hati dan malu, matanya memerah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada putrinya yang tidak bersalah untuk sementara waktu. Bu, kamu bisa membiarkan paman David Chu menjadi ayah Bella, biarkan dia tinggal dengan Bella. Bella mengedipkan mata hitam besarnya, dan mengecilkan mulutnya dengan sedih. Tampak sangat menyedihkan, air mata berlinang, tik-tik-tik, jatuh. Gadis kecil itu memeluk leher David Chu dengan erat, menangis sangat sedih. Anak-anak lain di taman kanak-kanak itu punya ayah, tapi Bella tidak. Mereka semua bilang aku anak haram. Bella bukan anak haram. Ayah Bella sudah kembali. Bu, jangan biarkan ayah Bella pergi. Jangan biarkan ayah pergi. Ya. Bella menginginkan seorang ayah, kumohon. Hati David Chu kewalahan. Matanya memerah, dan dia tidak tahu apakah itu benar-benar berhubungan dengan darah atau kepolosan anak itu. Dia ingin memeluk anak kecil seperti boneka porselen ini dengan erat di pelukannya dan tidak ingin pernah berpisah. Bella, maafkan aku, maafkan aku. Karin Yun lebih tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir ke matanya sesaat. Setelah 5 tahun hidup bersama,
Tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang apa yang dirasakan oleh seorang ibu dan anak ini. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Keinginan dan harapan putrinya untuk cinta ayah dan kasih dari keluarga. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah mati-matian menghasilkan uang, menggunakan berbagai metode untuk menebusnya, dan bahkan menggunakan satu kebohongan demi kebohongan untuk mempertahankan pikiran bahwa putrinya bahwa ayahnya sudah tiada. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan putrinya. Karin Yun menyeka air mata di wajahnya yang cantik, dan berkata pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat dan berani. Suaranya tersendak-sendak tangis, Bella. Maafkan aku, ibu berbohong padamu. Sebenarnya, Karin Yun ingin mengatakan semuanya keluar, bahkan jika Bella sedih, bahkan jika dia akan membenci dirinya sendiri. Tetapi itu lebih baik daripada dia menunggu dengan bodoh. Suatu hari, dia akan mengerti niat baiknya. Sebenarnya, ibu sedang marah pada ayah, dan sekarang dia telah memaafkan ayah. Pada saat ini, David Chu, yang telah terdiam, tiba-tiba mengeluarkan suara, membuat mata indah Karin Yun tercengang dan tertegun. Mulai sekarang, ayah akan selalu bersama Bella. Ayah akan mengawasimu tumbuh, pergi ke sekolah, dan menikah, sampai berkeluarga. Satu keluarga kita tidak akan pernah terpisah. David Chu menyeka pipi menangis gadis kecil itu sampai bersih. Matanya penuh kelembutan. Bella, ayah sudah kembali. Apakah ini benar? Ibu dan ayah, apakah kalian tidak berbohong kepada Bella? Mata besar Bella penuh dengan harapan dan kepolosan, sangat bahagia dan senang. Karin Yun melirik David Chu dengan matanya yang indah, dan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat David Chu demi Bella. Dia sedih dan sangat terharu. Bahkan David Chu, orang asing ini, rela berbuat seperti ini dan bertindak sebagai ayah di mata seorang anak. Bagaimana dia bisa tega mematahkan mimpi dongeng seorang anak berusia 4 tahun? Ya, itu benar. Ayah sudah kembali dan tidak akan pernah meninggalkan Bella lagi. Janji jari kelingking. Bella mengulurkan tangannya yang gemuk membentuk senyuman. David Chu dan Karin Yun saling memandang, masing-masing mengulurkan jari-jari kecil mereka. Sinar bulan cerah, dan ketiganya berpegangan tangan erat, hangat dan romantis. Janji jari kelingking tidak akan berubah selama 100 tahun. Bella bersorak, wajah kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan manis. Aku punya ayah. Kisah si Dewa Perang, bab 23 mau adik laki-laki. Dunia anak-anak, selalu polos namun rapuh. Ayah yang diharapkan sangat lama akhirnya pulang juga. Sekeluarga berkumpul. Bella dengan cepat kembali tersenyum dengan manis, bersandar di pelukan David Chu. Terus tertawa, bahkan makan saja tidak bernafsu lagi. Sampai akhirnya, Karin Yun harus berpura-pura untuk marah, baru bisa membuat gadis kecil ini turun dengan tidak rela, lalu menurut untuk pergi makan, mandi, dan siap untuk beristirahat. David Chu, terima kasih. Terima kasih sudah berpura-pura menjadi ayah Bella, membantu aku untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sedihnya anak ini di saat mengetahui kebenaran. Di ruang tamu, Karin Yun bisa mendengar Bella yang dengan senang menyanyikan lagu anak di saat sedang mandi. Perasaan campur aduk dalam hatinya, dan terus berterima kasih ke David Chu. Dia tidak pernah melihat anaknya begitu senang. Saat ini dia mengerti, yang dilakukan David Chu adalah benar, walaupun merupakan kebohongan. Tapi tetap harus memberikan anak sebuah masa kecil yang sempurna dan bahagia. Kebohongan demi kebaikan, selalu jauh lebih baik daripada kebenaran yang kejam. Detik ini dia sudah menentukan, kalau anaknya menyukai David Chu, dia sementara akan menerima David Chu si ayah palsu ini. Memberikan Bella sebuah lingkungan yang lengkap dan indah itu adalah hal terpenting sekarang. Tidak apa-apa itu semua demi anak asalkan dia senang. David Chu dalam hati juga memiliki perasaan yang rumit. Anak kandungnya ada di depan mata tapi tidak bisa mengenalnya. Hanya bisa melalui ayah palsu. Ini adalah lelucon macam apa? Tapi bagaimanapun, Bella akhirnya memanggil dia ayah. Dia percaya suatu hari si ayah palsu ini akan menjadi asli. David Chu, apakah aku boleh minta tolong satu hal lagi? Terus berpura-pura menjadi ayah Bella. Karin Yun merasa sedikit sungkan, Bella sekarang sudah mengenal kamu sebagai ayahnya. Kalau dia mengetahui kebenaran,
pasti tidak bisa menerimanya. Jadi aku ingin meminta tolong kamu akting bersama aku. Setidaknya untuk beberapa waktu ke depannya. Kamu berpura-pura menjadi ayah Bella, suami aku. Sampai pada akhirnya, wajah Karin Yun menjadi merah. Sedikit hangat dia memaksa dirinya untuk angkat kepala, dan berkata, tentunya, ada imbalan, aku akan menandatangani kontrak dengan kamu. Jadi aku mempekerjakan kamu. Setiap bulan akan memberikan kamu gaji. Termasuk kompensasi dari aku, apakah boleh? Wajah Karin Yun terlihat penuh rasa maaf dan berterima kasih. Ini adalah cara terbaik yang bisa dipikirkan dia. Menurut dia, David Chu hanyalah orang asing yang berbaik hati. Paling banyak juga dia dan anaknya lebih ada jodoh. Sama sekali tidak berpikir jauh, membayar sedikit uang, termasuk untuk menenangkan diri. Dia sama sekali tidak terpikir, David Chu di hadapan dia ini, ternyata adalah ayah kandung dari anaknya. Sedangkan David Chu yang duduk di sofa, walaupun terlihat tenang, dalam hati sudah kesenangan. Ini terlalu baik. Mengapa dirinya tidak terpikir ide ini? Pura-pura menjadi suaminya. Selain bisa tinggal di sisi Karin Yun dan Bella untuk melindungi mereka, juga bisa mengembangkan hubungan. Tentu bisa. Lagi pula aku sekarang juga tidak ada pekerjaan. Malah aku berterima kasih kepada kamu sudah memberikan kesempatan bekerja. David Chu dalam hati lega. Dia pura-pura tersenyum dengan santai. Tetapi apakah kamu tidak takut kalau pada akhirnya ayah palsu menjadi suami asli? Kamu ini bukannya mau aku menyerahkan diriku. Wajah Karin Yun memerah, menatap David Chu. Jangan terlalu banyak berharap, seperti kodok yang ingin memakan daging angsa saja. Setelah bicara dia melirik David Chu, dalam hati sedikit khawatir, apakah mungkin dia marah, dan tidak mau membantunya. Untung saja, orang ini bukan orang yang begitu perhitungan. Karin Yun pun lega, dan dia mulai mengurangi kewaspadaan dia, dan mulai berbicara dengan David Chu. Bella si gadis itu sangat pintar, mereka harus saling mengerti satu sama lain sedikit, agar tidak ketahuan gadis ini. Di bawah pengarahan David Chu, topiknya dengan cepat sampai ke cerita ayah kandung Bella. Karin Yun walaupun ragu, tapi pada akhirnya juga menceritakannya. Beberapa tahun ini, ada sesuatu hal yang terus menekan dia, membuat dia sangat menderita. Namun sekarang ada orang yang bisa dia ceritakan, membuat Karin Yun lebih santai. Mata David Chu dengan bersinar menatap Karin Yun. Dia bertanya, Karin, kalau aku hanya membuat perumpamaan. Aku adalah ayah kandung Bella, merupakan pria yang bertemu dengan Bar itu 5 tahun lalu. Sekarang kembali ke sisi kalian. Kamu, apakah akan menerima aku? Karin Yun tiba-tiba menjadi serius, mata dia yang indah menatap David Chu, sangat serius. Tatapan ini membuat David Chu sedikit merasa bersalah, seperti diketahui semua. Dia batuk beberapa kali. Bercanda saja. Kalau kamu tidak senang, ya sudah, maaf. Kalau begitu, kamu selamanya jangan berharap untuk bertemu Bella. Karin Yun tiba-tiba dengan nada dingin berkata. Dia melihat ke langit malam di luar jendela. Nada dia yang dingin menekan amarahnya. Sudah 5 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Tidak memedulikan kami. Sekarang mau kembali. Baru mau mengenal kami. Dia menganggap aku apa? Menganggap Bella apa? Aku Karin Yun juga tidak begitu murahan. Dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah. Maka jangan berharap anaknya bisa menerima dia. Dia tidak pantas untuk menjadi seorang ayah, seorang suami. Perasaan David Chu dalam hati merasa rumit dan bersalah. Lalu dia menghela napas. Memang begitu, 5 tahun ini, dia berhutang terlalu banyak berhutang kepada mereka. Karin Yun menjaga image ayah di depan anaknya, memberi tahu ayahnya adalah pahlawan, juga hanya karena tidak ingin sifat anaknya terpengaruhi agar dia ada masa kecil yang bahagia saja. Di bagian terdalam hatinya, dia tidak pernah bisa memaafkan suami yang tidak ada kabar selama 5 tahun, dan juga tidak bertanggung jawab. Kalau orang lain yang berada di posisinya juga pasti tidak akan memaafkannya dengan mudah. Dirinya sendiri, juga sama sekali tidak bisa memaafkan Tuan Chu itu. David Chu, kamu tidak usah berpikir terlalu banyak, aku tidak akan membawa emosi terhadap ayah kandung Bella ke kamu. Masalah berpura-pura menjadi ayah Bella, juga hanya sementara. Karin Yun melihat kondisi David Chu mengira dirinya keterlaluan, jadi dia menasehatinya. Bella juga hanya terlalu rindu dengan ayahnya, terlalu kekurangan kasih sayang ayah.
Sedangkan kamu di saat penting ini, datang mengisi sisi dia yang kekurangan kasih sayang ayah, maka dia menjadikan kamu ayahnya. Tunggu dia sudah mengerti, tentunya tidak butuh kamu untuk terus berpura-pura lagi. Maaf. Aku juga akan menjadi ayah yang pantas saja, agar layak untuk menerima gaji. Kamu tenang. David Chu mengangguk tapi dalam hatinya tersenyum pahit dengan tak berdaya. Dia malah berharap, dirinya bisa berpura-pura menjadi ayah palsu. Ini dalam jangka panjang, sampai mendapatkan pengakuan dari mereka. Dia mengerti, Karin Yun adalah orang yang terlihat lembut tapi dalamnya kuat. Dia terlihat begitu lemah lembut, beberapa tahun ini kalau ada masalah pasti mengalah. Menunjukkan sisi lemahnya. Bahkan saat orang hampir menabrak dia, dia akan meminta maaf duluan. Selalu takut untuk membuat masalah. Tapi dia juga begitu kuat, membesarkan anaknya sendiri. Demi anaknya bisa bertengkar dengan keluarga dan kedua orang tua. Bagaimanapun sulitnya hidup, dia juga dengan tegas menolak pernikahan yang ditentukan oleh keluarganya. Tidak mau melakukan hal yang menghancurkan harga diri dia. Ingin meluluhkan hati wanita ini, butuh usaha keras, membutuhkan ketulusan diri. David Chu detik ini bertekad, pasti akan menggunakan kemampuan seluruh hidupnya untuk melindungi ketenangan kedua ibu dan anak ini, dan juga kekayaan mereka. Ibu, aku sudah selesai mandi. 10 menit kemudian, Bella dengan kaki telanjang, memakai baju tidur, bahkan rambut saja belum sempat dikeringkan, langsung berlari turun, dan masuk ke pelukan David Chu. Mata besarnya penuh kekhawatiran. Dia takut kalau ayah akan meninggalkan dia lagi. Karin Yun tidak bisa menangis ataupun tertawa, dengan perasaan dia yang rumit dan juga terharu melirik ke David Chu. Untung saja dia sudah membicarakan itu dengannya, untuk terus berpura-pura menjadi ayah palsu. Kalau tidak begitu, dia sungguh tidak tahu harus bagaimana dia harus membujuk Bella si gadis kecil ini. David Chu akhirnya bisa terang-terangan memeluk anaknya sendiri. Tentunya seberapa banyak menciumnya pun tidak akan cukup. Dia menemani gadis kecil ini main selama 2 jam penuh. Gadis kecil akhirnya merasa mengantuk dan mulai menguap. Ibu, Bella sudah mengantuk ingin tidur. Karin Yun juga lega. Dia juga sudah sedikit lelah. Baik, kalau begitu ibu bawa Bella pergi tidur. Bella menggelengkan kepala, dan menarik lengan David Chu. Dia dengan manja berkata, tidak, aku mau tidur bersama dengan ayah dan ibu. Apa? David Chu sedikit terkejut, sedangkan Karin Yun lebih sampai melotot. Tidur bersama. Ini bagaimana bisa? Dia dan David Chu hanya merupakan suami istri palsu. Kalau tidur bersama, dan terjadi sesuatu, benar-benar merugikan dirinya. Wajah Karin Yun tiba-tiba menjadi merah dan panas di bawah pancaran sinar bulan. Seperti awan merah, bedak yang putih ditambahkan blush on. Dengan kulit dia yang begitu bagus, tubuh yang indah, benar-benar cantik. David Chu tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak, lalu menggendong si lucu itu dan menciumnya. Benar-benar anak kandung, sungguh membantu. Karin Yun buru-buru menjelaskan, dan menasehatinya, Bella menurut ya, hari ini tidur bersama ibu. Ayah terlalu lelah, biarkan ayah istirahat di ruang tamu ya. Tidak, aku pokoknya mau tidur bersama ayah dan ibu. Bella memonyongkan mulut bersandar di pelukan David Chu, mengambek. Felix saja tidur bersama dengan ayah dan ibunya. Lagi pula dia juga bilang, kalau ayah dan ibu tidur bersama, dia baru bisa memiliki adik laki-laki. Mata gadis kecil tiba-tiba bersinar, seperti menemukan suatu hal baru, dengan senang bersorak. Ayah ibu, Bella juga ingin memiliki seorang adik laki-laki. Kalian melahirkan adik laki-laki ya? Kisah si Dewa Perang, bab 24 perasaannya tidak buruk. Kalau ada adik laki-laki, ibu setiap hari tidak akan menyuruh Bella belajar menari, latihan piano. Bella juga bisa memakan 2 porsi snack dan es krim. Mata gadis kecil bersinar, banyak sekali ide aneh. Dia memeluk siku David Chu, menari-nari dan dengan manja berkata, adik laki-laki, aku ingin punya adik laki-laki. Kalian cepat lahirkan seorang adik laki-laki. David Chu pura-pura tenang padahal dalam hatinya tidak begitu. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Wajah Karin Yun sangat merah, merasa malu dan juga lucu. Anak-anak ini, setiap hari membahas apa saja. Bella, adik laki-laki. Masalah adik laki-laki. Kedepannya baru dibicarakan. Karin Yun dengan wajah merahnya, dengan sabar menjelaskan.
Tapi hari ini, kamu harus menurut, ayah sudah lelah. Kamu biarkan dia istirahat semalam di ruang tamu ya. Tidak mau. Bella memonyongkan mulut dan ngambek. Aku mau tidur bersama dengan ayah dan ibu. Aku mau ayah memeluk Bella dan ibu tidur bersama. Anak-anak di TK kami selalu tidur seperti itu saat malam hari. Karin Yun benar-benar pasrah. Para anak-anak, mengapa semua hal diceritakan keluar? Dia sengaja membuat wajah yang serius, mengeluarkan wibawa seorang ibu, dan langsung mengeluarkan senjata handalnya. Bella Yun, kamu jangan keterlaluan ya. Kalau terus ribut seperti ini, uang jajan kamu akan dipotong 1 bulan. Kedepannya kamu jangan berharap bisa makan es krim lagi. Bella langsung menundukkan kepala, terlihat sangat murung, tidak berani berbicara lagi. Hanya cemberut, tidak berani berbicara. Butiran air mata jatuh dari matanya yang besar, membuat orang tidak tega. Karin Yun sudah sangat mengerti trik gadis ini, masih bisa menahan. Tetapi David Cumana bisa menahannya. Anaknya sendiri meneteskan air mata sedikit, hati dia sudah hampir hancur. Bella menurut ya, ayah janji tidur bersama. Malam ini kita sekeluarga tidur bersama ya. Dia buru-buru menggendong Bella, dan membujuknya. Di saat Karin Yun melotot, David Chu buru-buru memberikan isyarat. Dengan suara kecil berkata, berpura-pura untuk setuju dulu. Kalau es krim. Beli. Mau makan berapa banyak pun beli saja. Jangan mendengarkan ibu. Dia adalah orang jahat. Yai, ayah terbaik, Bella sayang kamu. Muah. Gadis kecil tiba-tiba tersenyum lebar. Sudah tidak menangis dan juga tidak ribut. Tangannya yang kecil memegang wajah David Chu dan menciumnya dengan keras. Bahkan sesampainya di atas juga tidak lupa untuk menunjukkan tatapan bangga. Seperti sedang memamerkan, aku menang. Karin Yun pun menjadi murung, mengeluh dan melihat sepasang ayah dan anak perempuan pergi. Dia berbicara sendiri. Sebenarnya yang mana yang orang tua kandung? Mengapa aku merasa, aku jadi merupakan ibu tiri yang jahat? Di kamar tidur lantai atas. Seperti yang dibayangkan Bella, David Chu tidur di sebelah kiri. Karin Yun tidur di sebelah kanan. Di tengah adalah Bella si nyamuk kecil. Gadis kecil jelas terlihat sangat bahaya. Terus berbicara dan sangat ribut, menyiksa David Chu dan Karin Yun sampai menjadi canggung tapi sedikit berasmara. Untung saja, stamina anak kecil terbatas. Setelah bermain sebentar, akhirnya mulai mengantuk tapi tangan kecilnya masih memegang siku David Chu dengan erat, menempel dengan ayah. Takut saat dia bangun, ayahnya akan meninggalkan dirinya lagi. David Chu saat melihatnya merasa tak berdaya, tapi juga merasa sedikit bersalah. Dia melihat Karin Yun yang berada di sisi samping. Dengan pelan berkata, aku akan membuat dia tidur dulu. Kemudian aku akan tidur di sofa. Tenang, tidak akan membiarkan kamu memanfaatkan kesempatan. Iya. Karin Yun tanpa sadar mengangguk, tiba-tiba sadar. Dia dengan marah memelototi David Chu. Apa maksudnya aku memanfaatkan kesempatan? Apakah kamu sangat rugi? David Chu tertawa keras, lalu lanjut untuk membujuk putri kecil dalam pelukannya. Dia itu melihat suasananya terlalu canggung dan berasmara. Dia bercanda untuk membuat suasana lebih santai. Karin Yun tertawa. Perasaan yang tegang juga menjadi lebih baik, tapi tetap detak jantungnya cepat. Seperti rusa yang berlompat. Dia dari kecil sampai sekarang, selain kejadian 5 tahun di bar itu, kapan lagi begitu dekat dengan lawan jenis? Dan, sekarang tidur di atas satu kasur yang sama. Walaupun, ini demi Bella si gadis kecil tidur, lagi pula di antara mereka juga tidak ada yang terjadi. Tapi sebagai orang dewasa, bagaimana dia bisa tidak berpikir yang aneh-aneh? Karin Yun bolak-balik, mengedipkan mata. Terus melihat jam di ponselnya. Terus berharap Bella si gadis ini cepat tidur, agar David Chu cepat pergi. Perasaan ini, sungguh tidak enak. Namun, di saat ini, di samping telinga dia tiba-tiba terdengar suara tidur pulas. Si David Chu, malah tertidur. Dia bagaimana boleh tertidur di sini? Mereka sepasang wanita dan pria, tidur di atas satu kasur. Ini situasi apa? Karin Yun membelalakan kedua matanya, dan langsung duduk, dengan kesal memoncongkan mulut. Dia ingin mendorongnya agar David Chu bangun, membiarkan dia pergi. Tapi, melihat wajah David Chu yang tampan itu, baru tertidur pulas, dan Bella yang berada di pelukannya, wajah yang begitu bahagia, mata dia muncul sedikit keraguan.
David Chu sudah membantu aku begitu banyak, hari ini juga sudah sibuk seharian, mungkin terlalu lelah. Kalau membangunkan dia di saat seperti ini, apakah sedikit keterlaluan? Karin Yun menggigit bibirnya yang merah, dan mulai ragu. Lagi pula, Bella berada di dalam pelukannya. Kalau membangunkan dia, berarti juga membangunkan Bella. Gadis kecil itu pasti akan menangis dan ribut. Karin Yun menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berbaring di tempat semula, membalikkan tubuhnya dan berbicara sendiri. Sudahlah, demi anakku, aku akan menahan diri. Anggap saja di atas kasur diletakkan sebuah boneka, hanya sebuah boneka, tidak mungkin melakukan apa-apa. Karin Yun dalam hati menasehati diri sendiri. Karin Yun dalam hati sedang kacau. Tepat di saat ini, David Chu mengulurkan tangannya, dan diletakkan tepat di atas pinggang Karin Yun yang tipis. Tempat ini sangat sensitif, kalau naik sedikit, merupakan perut dia, namun di bawahnya merupakan bagian bokongnya. Wajah Karin Yun tiba-tiba menjadi sangat merah, dia membalikkan badan, dengan kesal melototi David Chu. Namun, dia wajahnya tidak ada ekspresi lain, hanya terlihat seperti sedang tertidur pulas. Lalu Karin Yun berpikir, hanya gerakan di bawah sadar. Bajingan, bajingan. Karin Yun menggertakkan gigi, dengan sangat kesal berkata, demi anakku, aku tahan lagi. Wajah dia sangat merah dan panas seperti api. Dia terus membalikkan badan, dalam hatinya kacau, sama sekali tidak bisa tertidur. Di luar jendela, sinar bulan yang terang, menerangi kasur, kebayangan 3 orang sekeluarga yang sedang tertidur pulas. Tidak ada yang memerhatikan, seseorang di sisi kasur, tersenyum dengan puas. Layak untuk dialami, sangat memuaskan. Dini hari, sejak pagi, David Chu sudah merasakan di samping dia ada seorang anak kecil yang terus melompat, membuka selimut, dan terus membongkar barang. Dia membuka mata, dan menemukan kalau itu adalah Bella si gadis kecil, sedang membongkar barang di kasur, di dalam lemari, sangat murung, dan bingung. Karin Yun semalaman tidak tidur, baru saja sedikit ngantuk, saat itu juga terbangun olehnya. Bella, kamu di pagi hari seperti ini, sedang mencari apa? Ayah, Bella pergi ke pelukan David Chu, matanya yang besar menunjukkan tatapan polos dengan wajah kebingungan. Aneh, adik laki-laki di mana? Ayah dan ibu sudah tidur bersama, mengapa adik laki-laki masih belum muncul? Kata Felix. Ayah dan ibunya setiap hari tidur bersama, lalu suatu hari tiba-tiba adik laki-lakinya muncul. Wajah Karin Yun menjadi merah, dan David Chu tertawa terbahak-bahak. Dia melihat anaknya dan berkata, Bella, adik laki-laki sekarang masih ada di dalam perut ibu. Kamu harus menurut, jangan membuatnya marah, agar adik laki-laki bisa bertumbuh dengan sehat, mengerti? Ternyata seperti itu. Bella mengangguk kepalanya seperti dia mengerti, lalu tiba-tiba melanturkan sebuah kalimat. Kalau begitu, ibu, kamu harus menjaga kandungannya. Karin Yun sudah mau gila, ini apa? Wajah dia memanas dengan kesal melototi Bella. Pergi mandi dan sikat gigi. Pergi ke sekolah dulu, lalu pergi latihan piano. Malam hari masih ada tari dan kelas kaligrafi. Oh, semangat Bella tiba-tiba menghilang. Dia menunduk dengan kesal pergi. Ah, hari ini adalah hari eksploitasi lagi. Bella sungguh kasihan. David Chu dengan prihatin melihat Bella. Kecil-kecil sudah ada tekanan yang begitu besar, sama sekali tidak ada kebahagiaan masa kecil. Dia ingin membahas dengan Karin Yun apakah boleh memberikan libur untuk anak, tapi saat dia membalikkan tubuh, melihat Karin Yun yang sangat lelah, matanya yang indah pun sudah ada kantung mata. Karin, kenapa? Semalam tidak bisa tidur. Karin Yun mendengar perkataan ini sudah mau meledak, dia dengan kesal melototi David Chu. Alasanku mengapa tidak bisa tidur dengan pulas. Apakah kamu masih tidak tahu? Bajingan ini, sudah mengambil keuntungan semalam, bagaimana dia bisa tidur? David Chu mengedipkan mata, namun dengan wajah tenang. Bagaimana aku tahu, aku hanya ingat sedang membujuk Bella tidur, lalu terlalu lelah dan tertidur. Setelah membuka mata langsung melihat ini, yang lainnya tidak ingat. Kamu tenang, aku ini, selalu merupakan pria jantan, tidak pernah mengambil keuntungan orang, pasti kamu yang berpikir terlalu banyak. Karin Yun tiba-tiba dengan pelan mengatakan sesuatu, pinggang aku, apakah nyaman untuk dipegang? Perasaannya tidak buruk, sangat lembut.
David Chu menjawab di bawah kesadaran, memberikan penilaian yang sangat tinggi. Kemudian dia baru sadar, dengan jelas merasakan ada aura pembunuhan yang dingin meluap. Detik selanjutnya, tanpa keraguan dia langsung lari. Karin Yun dengan kesal melemparkan bantal, wajah dia sudah sangat merah. Karena terlalu kesalnya sampai menghentakkan kaki. David Chu, kamu si bajingan, orang mesum. Ah, Karin Yun sangat kasihan, dia mengamuk mengacak-acak rambutnya sampai sudah mau terlihat seperti kandang ayam. Tadinya dia mengira David Chu terlihat sopan, dan juga maskulon. Siapa sangka, di dalamnya merupakan orang mesum, benar-benar serigala dengan kulit kambing. Memang, semua pria tidak bisa dipercaya. Ibu, mengapa kamu begitu ceroboh? Ayah sudah bilang, tidak boleh marah. Bella berlari kecil ke arahnya. Tangan dia yang kecil memegang perut Karin Yun yang rata dan licin. Dia masih kecil tapi seperti orang dewasa. Dengan wajah serius mengajarkan, kalau terkena kandungan, dan adik terluka bagaimana? Ah, kalian para orang dewasa ini, tidak ada yang tidak mengkhawatirkan. Karin Yun, dia langsung terjatuh. Gadis kecil ini, menabur garam terhadap luka sendiri. Kamu sebenarnya anak kandung aku atau bukan? Kisah si Dewa Perang, Bab 25 Masalah Pernikahan Karin Yun. Bella, Karin, keluarlah untuk sarapan. Selalu memakan waktu lama bagi wanita untuk bangun. Ketika dua wanita cantik yang muda dan yang dewasa memilih pakaian, merias dan menentukan gaya rambut hari ini, David Chu sudah masuk ke dapur, dan setelah beberapa saat dia keluar dengan dua mangkuk mie yang masih panas. Mie yang seputih salju dan sangat lembut, memiliki kuah yang bening dan rasa kuat, dengan lapisan hiasan daun bawang, dan telur rebus tergeletak di atasnya. Ada aroma yang harum di seluruh ruangan. Wow, baunya enak sekali. Bella mengangkat hidungnya dan mencium aroma wangi ini. Dari awal dia sudah tidak sabar dan lari ke meja, memegang semangkuk mie itu dan segera melahapnya. Tangan kecilnya yang gemuk memegangi sumpit. Kepalanya hampir terkubur di dalam mangkuk, mulutnya penuh makanan. Matanya yang besar melotot seolah-olah bulan sabit. Ini enak, ayah, luar biasa. David Chu dengan penuh kasih sayang mengusap kepala gadis kecil itu, dan menaruh beberapa potong daging asap dan sayuran ke dalam mangkuk untuknya. Jika rasanya enak, makan lebih banyak. Ayah akan membuatkannya untukmu setiap hari. Baik. Bella mengangguk dengan gembira, dan tidak lupa menyapa Karin Yun yang ada di samping. Bu, ayo makan juga. Karin Yun masih marah tentang apa yang terjadi tadi, dan saat ini dia menatap kosong ke David Chu, tidak lapar. Dia melirik Bella yang senang dengan sedikit terkejut. Gadis ini, biasanya membujuk dia untuk makan pada hari biasa, lebih sulit daripada pergi ke langit. Meskipun itu sarapan di KFC, gadis ini tidak tertarik. Bagaimana dia bisa begitu cepat terpikat dengan semangkuk mie saja? Sepertinya itu terlihat sangat enak. Karin Yun melihat semangkuk mie lezat dan perutnya tiba-tiba mengeluarkan suara pada waktu yang tidak tepat ini. Wajah Karin Yun langsung memerah. Makanlah sedikit jika kamu lapar, rasanya cukup enak, kata David Chu dengan tenang. Tidak makan. Karin Yun mengerutkan bibirnya dan menoleh dengan bangga. Ayah, kamu salah jika melakukan dengan cara ini. Bella mengedipkan matanya yang besar, dengan gaya kuno dan mengajarkan, kamu harus segera ke sana dan menyuapi mama. Lalu mencium mama dan berkata sayang, ayo makan. David Chu dan Karin Yun melihat dengan mulut tercengang. Bella dengan ekspresi bangganya. Beginilah yang dilakukan dalam drama TV. Bella adalah dewa cinta yang profesional. Karin Yun tersipu dan menatapnya dengan marah. Kamu harus mengurangi menonton drama cinta yang tidak benar ini. Sekarang anak-anak kecil ini, apa yang ada dalam pikiran mereka? Keluhan Bella. Jelas kamu yang menguasai TV. Menonton drama Korea itu. Bella ingin menonton Shinchan, kamu tidak pernah mau memberikannya. Makan. Pipi Karin Yun menjadi lebih panas dan dia panik, memberikan peringatan keras kepada Bella, dan segera mengambil mangkuk untuk mengubah tekanannya menjadi nafsu makan. Di depan seorang pria dewasa seperti David Chu, hal memalukan ini terkespos keluar benar-benar sangat memalukan. Yah, rasanya enak. Semangkuk mie dengan cepat habis, dan tidak ada sup yang tersisa. David Chu tertawa kecil dan berkata dengan percaya diri, rasanya enak bukan? Long Sol, sang dewa militer di medan perang, juga dikenal dengan hantu kelaparan, yang terkenal.
Setiap melakukan tugas, kamu harus membawa biskuit dengan 7 dan 8 rasa. Kemudian, dia memulihkan lukanya di tempat amburadul di kutub utara itu. Bahan makanan sedikit dan waktu banyak. David Chu yang bosan memutuskan memasak makanannya sendiri, dan dia sudah bisa memasak dengan baik dalam 3 tahun terakhir. Karin Yun mengerutkan bibirnya. Biasa saja. Selevel dengan masakan kantin, hanya memaksa untuk memakannya saja. Meskipun dia berkata begitu, tapi dia makan hingga mangkuknya bersih tidak menyisakan apapun. David Chu tersenyum acuh tak acuh, dan tidak membongkar kedok wanita sombong ini. Setelah makan, sudah jam 6.30, Karin Yun buru-buru mengemasi barang-barangnya karena takut Bella akan terlambat ke sekolah. Namun tiba-tiba ada notifikasi dari grup WeChat. Kementerian Pendidikan menginformasikan bahwa mulai hari ini, pembukaan taman kanak-kanak ditunda 1 jam, mengatakan bahwa itu adalah kebijakan, mengurangi tekanan dalam dunia pendidikan, untuk memberi anak-anak masa kecil yang bahagia. Yes, Bella bisa tidur lebih lama nantinya. Bella melompat dengan gembira saat itu, sangat senang. Karin Yun bingung dan berkata, apa sih yang orang-orang ini lakukan? Kemarin mereka melakukan banyak publisitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jangan biarkan anak-anak kalah di garis start. Mengapa hari ini mulai mengurangi beban pendidikan? Mengapa berpikir begitu banyak? Apa yang dikatakan sekolah, kita tetap harus mengikutinya. David Chu memeluk putrinya. Wajahnya acuh tak acuh, menyembunyikan identitasnya. Tidak ada yang tahu bahwa semua hal ini adalah jasa dari ayahnya. Ini musim gugur, suhu sangat pas, dan angin tidak kering. Tidak perlu mengirim Bella ke sekolah dengan tergesa-gesa. Waktu secara alami akan cukup. Keluarga dengan 3 anggota David Chu dan Karin Yun, berjalan-jalan dengan santai di taman. Dengan santai mengagumi bunga dan tanaman di pinggir jalan, dan melihat orang yang berlalu lalang. Karin Yun merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan, dan hatinya terasa hangat. Aku tidak ingat sudah berapa lama. Aku tidak berjalan-jalan dengan santai, membiarkan semuanya berlalu. Tidak perlu memikirkan apapun, tidak perlu melakukan apapun. Sederhana tapi bahagia. Bella tidak berlari jauh, lalu membuka tangan kecilnya, dan berlari ke arah David Chu dengan manja. Ayah, peluk aku. Oke, David Chu segera memeluk si kecil di pelukannya dan mencium wajah mungilnya yang halus. Bella terkikik, dan berkata dengan genit, Ayah, aku ingin diangkat tinggi-tinggi. Aku ingin menunggang kuda. Bella ingin terbang, aku ingin terbang. David Chu memeluk gadis kecil itu, melakukan berbagai gerakan sulit. Bella sangat bahagia, dan tawa ceria tidak pernah berhenti. David Chu, hati-hati, jangan sampai Bella jatuh. Karin Yun mengikutinya dari dekat, khawatir dan gugup lagi dan lagi sembari memperingatinya. Sedikit tidak bisa berkata apa-apa dan tertekan. Benar apa yang dikatakan internet itu benar. Ayah yang mengasuh anak itu sama dengan akhir dari dunia. Terlalu menakutkan. Tapi Bella berbaring di dada lebar David Chu dengan bahagia. Tersenyum secerah bunga. Dan ketika dia melihat orang, dia akan menyapa mereka dengan ekspresi bangga. Tuan Zhao, ini adalah ayahku. Ayah Bella sudah kembali. Bibi Liu, ayahku adalah seorang tentara, dan dia adalah pahlawan yang hebat. Di masa depan, biarkan keponakanmu menjauh dari ibuku dan berhenti mengganggunya. Jika tidak, Bella tidak akan sungkan lagi. Erik, halo. Setelah ini Bella tidak akan membagikanmu snack Bella lagi. Karena ayah Bella sudah kembali, dan Bella mau menemaninya. Bye-bye Erik Huang. Kamu pasti akan menemukan tuanmu. Petik 2. Di bawah pancaran sinar matahari yang sangat hangat, menyinari ayah dan anak perempuan di depan mereka, yang satu besar dan yang satu kecil. Kedua sosok bayangan itu saling terkait, keharmonisan, yang membuat orang iri. Mata indah Karin Yun memandangi mereka, melihat pemandangan harmonis di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu, matanya memerah, dan pikirannya berkecamuk. Mereka berdua benar-benar terlihat seperti ayah dan anak. Jika David Chu benar-benar adalah ayah Bella, dan jika adegan ini bisa berlangsung selamanya, itu akan sangat bagus. Ketika dia memikirkannya, tapi itu mengejutkan Karin Yun. Wajahnya memerah dan tangannya bergerak-gerak sendiri. Dia dengan cepat menyingkirkan pikiran yang sembarangan ini dari benaknya. Pui, Karin Yun, apa yang kamu pikirkan? David Chu hanya berpura-pura saja.
Kamu hanya ingin memiliki Bella masa kecil yang indah, baru harus memintanya berpura-pura menjadi ayah Bella. Tenang-tenang. Karin Yun menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suasana hatinya, mengatur hati kecilnya. Tririt-tririt. Pada saat ini, panggilan telepon memecah ketenangannya. Karin Yun, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari kendali keluarga, bukan? Suara kejam dan menghina Jackie Yun datang melalui telepon. Biar ku beritahu kamu, kakek telah menerima uang 200 juta RMB, sekitar 400 miliar rupiah, hadiah dari keluarga Li. Pernikahan antara kamu dan Tuan Muda Li sudah diputuskan dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Pada saat itu juga wajah cantik Karin Yun berubah secara drastis, suara Jackie Yun menjadi semakin kejam dan sombong. 3 hari kemudian, Tuan Muda Li akan datang sendiri untuk melamarmu, dan menjemputmu sebagai pengantinnya. Kakak sepupu, selamat ya. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.